Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Iya Bu, pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Lucy hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, katanya hari ini Bu Lucy akan coaching ya? Iya betul Bu, saya mau coaching Pak Beni Bu rencananya. Baik, kalau begitu sebelum melaksanakan coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh kan ya Bu? Boleh, Ya? boleh Bu, boleh. Ya. Jadi saya sebagai observer atau pengamat, nanti pada saat Bu Lucy melakukan coaching akan saya amati, tidak apa-apa ya? Pak Bu. Dan akan saya nilai sesuai dengan Norubik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachnya, gitu ya. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya proses coaching dilakukan, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi ya Bu ya, tidak apa-apa? Iya boleh Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oh iya. Baik Bu, jadi saya itu ingin mengembangkan kompetensi dari coaching itu yang pertama dari kehadiran penuhnya ya Bu ya. Kemudian coaching itu mendengarkan aktif atau tidak, dan yang ketiga itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan potensi itu ya Bu Iya ya? betul Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya ya Bu ya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk diobservasi? Oh iya Bu, sepertinya untuk kompetensi yang lebih ingin saya kembangkan itu saya cenderung lebih ke mendengarkan aktif Bu, dan menanyakan pertanyaan berbobot terhadap coach Oh tersebut. ya, bagus. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih ya Bu ya, indikator ketercapaiannya untuk coaching itu apa? Oh iya Bu, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini, saya itu menginginkan coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Jadi di mana si coaching tersebut tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya. Oke, bagus sekali ya Bu. Baik, jadi indikator pencapaian yang Ibu harapkan yaitu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu kan ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu dengan jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Bu Lucy dan Bu Yuli. Iya Pak, begini Pak. Jadi kan semalam itu Bapak itu mengawai saya ya Pak ya, Iya. katanya tengah menghadapi suatu permasalahan gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, permasalahan apa sih yang tengah dihadapi Pak? Ini Bu, saya kan mengajar di kelas 12, 4, 5, 6 mata pelajaran fisika. Ibu juga mungkin tahu ya Bu ya, bahwa di kelas eksak itu anak seperti kurang semangat begitu Bu belajarnya. Jadi terlihat ogah-ogahan seperti itu Bu. Jadi saya ingin konsultasi ke Ibu mengenai hal tersebut. Jadi sepertinya itu motivasi belajar siswanya itu rendah mungkin ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi kalau saya amati belajar mereka itu, pertama motivasi untuk mengikuti saja udah bisa dikatakan rendah gitu Bu. Kemudian juga saya melakukan penilaian, hasilnya sangat jauh dari maksimal Bu. Dari misalkan dalam satu kelas ada 36 orang siswa, itu 80%-nya tidak mencapai KKM-nya Bu ketika dilakukan penilaian begitu. Jadi yang membuat siswa itu nilainya rendah dan jauh dari kriteria ketuntasan itu, nah menurut Bapak sendiri itu kenapa gitu Pak? Kalau sejauh ini Bu, menurut pengamatan saya, pertama dari motivasi tadi Bu, kedua mereka itu kayaknya malas belajar Bu. Jangankan untuk belajar di rumah gitu, belajar di kelas bersama saya saja, kadang seperti terlihat malas gitu. Bahkan
Sebelumnya kan biasanya saya suka memotivasi mereka Bu supaya belajar di rumah, kemudian banyak latihan soal, kemudian mengulang materi pembelajaran gitu. Baik itu secara individu maupun kelompok mungkin ya Bu. Tapi kayaknya apa yang saya sampaikan itu hanya angin lewat aja gitu, tidak digubris oleh mereka. Seperti itu Bu. Iya. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak sendiri siswa itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bapak berikan di kelas begitu Pak? Kayaknya kalau melihat fakta yang saya hadapi, mereka terlihat itu kurang antusias gitu Bu. Iya, Pak. Hanya ya gitu aja, kurang antusias, kemudian terlihat bermalas-malasan seperti itu. Gitu Iya, ya, Bu. sih Pak ya. Jadi memang motivasi mereka itu Iya. sangat rendah sekali ya. Betul Nah, Bu. jadi karena motivasi yang rendah begitu, apakah Bapak sudah menggunakan media atau sumber belajar pada saat pembelajaran gitu Pak? Nah, sejauh ini Bu, mungkin dari saya juga kurang maksimal Bu. Karena selama ini saya hanya menggunakan metode umum aja Bu. Ceramah gitu, hanya saya menulis di papan tulis, kemudian anak menyalin, hanya sebatas itu aja Bu. Kemudian saya juga hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan saja gitu Bu selama ini. Begitu. Ya, betul. Nah, selain itu Bapak sudah mencoba metode lain misalkan untuk penggunaan model pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya bagaimana supaya menggugah keaktifan siswa begitu Pak? Belum sih Bu, hanya sebatas diskusi kelompok itu juga jarang dilakukan Bu, seperti itu. Iya begitu ya Pak ya. Iya. Baik, Pak. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya Pak ya, jadi kelas 11 Iya. itu tadi antusias belajarnya yang rendah, kemudian nilainya juga rendah di Betul. bawah KKM Iya, begitu ya Pak ya. 80%-nya di bawah KKM Bu. Kemudian siswanya juga ketika belajar mungkin kurang fokus begitu ya Pak Betul. ya. Terlihat malas-malasan lah gitu. Nah, menurut Bapak sendiri ada cara lain nggak sih Pak supaya siswa itu menjadi lebih tertarik begitu Pak pada pembelajaran yang Bapak ampu itu? Begitu. Mungkin tadi saya terinspirasi Bu ya. Mungkin bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, karena kan selama ini saya hanya menyampaikan materi lewat ceramah saja Bu. Mungkin untuk kedepannya bisa menerapkan berbagai model pembelajaran, bisa berganti-ganti mungkin Bu tiap pertemuannya, menyesuaikan dengan materinya. Kemudian juga bisa tidak Bu ya menerapkan metode yang berbeda misalkan. Oh iya Seperti Pak, itu. kalau sekarang kan kita memang di kurikulum Merdeka itu kita bebas siapa yang menentukan, Iya, betul. apalagi kita harus cenderung bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak Oh, ya. iya, Jadi betul. kita itu harus bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan karakter dari siswa begitu Pak. Kalau media mungkin ya Bu ya? Ya, Bisa iya, ya? media juga sangat Oh, mendukung iya. sekali Pak. Oh iya, saya baru keingetan Bu, kan anak itu sekarang bawa HP ya, mayoritas Iya. bawa HP. HP juga bagus-bagus ya. Iya. Mungkin bisa memanfaatkan itu ya Iya, sebagai Pak, ya. media Bu ya. Oke, iya baik Bu. Saya baru kepikiran sekarang, kalau kemarin hanya ya itu aja gitu, ceramah aja, kemudian siswa menulis apa yang saya tulis di papan tulis, hanya sebatas itu aja Bu. Jadi mungkin kedepannya Bapak akan mencoba untuk menggunakan media HP gitu ya Pak ya, Iya, yang dimiliki betul. anak-anak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini mungkin ya Pak ya. Betul, apalagi sekarang mungkin era digital Bu ya. Iya betul Pak. Betul. Seperti Wishes, Iya. Woodwall gitu ya Pak ya, sekarang bisa digunakan. Oh iya Bu Gitu ya. Ya mantap sekali Pak, keren. Mudah-mudahan aja rencana Bapak itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya, amin Bu. Ya Pak Beni, jadi kira-kira nih Pak, komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya dan kapan itu akan direalisasikan begitu Pak untuk rencana pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa tadi? Pertama, karena saya rasa ini adalah hal yang sangat mendesak Bu ya, yang segera harus diperbaiki. Mungkin di minggu-minggu ini saya akan mulai merencanakan pembelajaran yang memang akan merangsang anak untuk termotivasi belajar. Kemudian saya juga akan belajar berbagai aplikasi kepada rekan-rekan yang lain ya, ke CGP, termasuk ke Ibu juga ya Bu ya, belajar tentang
penggunaan aplikasi dalam pembelajaran. Saya juga mungkin akan memaksimalkan ini Bu, InFocus. Nanti juga saya akan menampilkan pembelajaran lewat media yang lebih menarik lagi. Mungkin nanti saya akan kerjasama juga dengan bagian sarana dengan membooking di hari sebelumnya mungkin Bu, supaya kebagian. Kan biasanya suka rebutan ya Bu, Iya. dengan guru yang Ya, lain gitu harus InFocusnya. Pak. Jadi, memang harus direncanakan dengan matang begitu ya Pak Iya, ya. iya, baik Bu. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya untuk bisa dijalankan dengan lancar dan dimudahkan gitu ya Pak ya. Iya, baik Bu. Nah sekarang Pak, gimana sih perasaan Pak Beni sekarang setelah melakukan coaching ini Pak? Oke, baik Bu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan pencerahan kepada saya. Awalnya saya bingung gitu Bu, kenapa anak-anaknya jadi gitu ya, motivasi rendah, kemudian kurang semangat belajar. Nah, dari perbincangan saya dengan Ibu barusan, saya banyak tercerahkan. Ya, ternyata dari kitanya Bu ya, sebagai guru harus bisa memberikan gebrakan baru mungkin ya, yang selama ini tidak diterapkan di dalam kelas. Seperti tadi Bu ya, menggunakan model pembelajaran yang variatif, metode yang sesuai mungkin Bu ya. Kemudian penggunaan media betul Bu, karena kan anak bawa HP ya, mayoritas bawa HP, jadi sayang kalau tidak dimaksimalkan dalam pembelajaran. Karena gitu. era digital mungkin harus dimanfaatkan. Betul Bu, apalagi sekarang era digital, betul Bu, setuju. Baik Pak, saya juga ikut senang ya Pak Beni. Mudah-mudahan Pak Beni bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya. Amin. Dan mungkin itu salah satu solusi ya Pak ya untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah Bapak hadapi begitu Pak. Baik Pak Beni, mungkin perbincangan kita karena kita dibatasi waktu ya Pak ya, saya ke kelas lagi. Iya sama Bu, saya ke kelas lagi. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Suatu pencerahan bagi saya. Terima kasih kembali Pak Beni. Bu, iya Ibu. Bagaimana sudah berjalan lancar proses coachingnya barusan? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Tadi selama coaching saya sudah mencoba melakukan sesuai dengan alur Tirta begitu ya Bu ya. Itu dengan yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan yang tengah dihadapinya dan rencana aksi serta tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pak Beni begitu Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching terhadap Pak Beni. Kemudian sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Hasil pengamatan saya tadi ada beberapa catatan. Iya. Bu Lucy tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta kepada Koci, sudah mengidentifikasi permasalahan pada Koci. Bu Lucy juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi nyata atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Lucy sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu Lucy dengan Pak Beni ya Bu ya. Dalam proses coaching ini, Bu Lucy sudah fokus terhadap Koci, artinya Bu Lucy sudah kehadirannya sudah penuh. Saya lihat juga Bu Lucy sudah mendengarkan aktif, dan juga tadi Bu Lucy sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci atau Pak Beni. Luar biasa sekali ya Bu ya, proses coaching yang tadi dilakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar, juga sesuai dengan yang diharapkan. Semoga nanti sesuai dengan yang diharapkan, bisa lebih baik lagi Bu Lucy dalam melaksanakan proses coaching. Luar biasa sekali proses coaching yang sudah dilakukan Bu Lucy, sudah berjalan dengan baik dan lancar, juga sesuai dengan yang diharapkan. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melaksanakan proses coachingnya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih kembali Bu Yuli.